Air putih silakan diambil ya. Oke, selamat siang semuanya. Mohon agak terlambat karena Jenderal Sirait ini pesawatnya pesawat subuh ketiga, nanti pesawat kedua. Sudah hadir di sini ibu dari Fandi, ibu kandung. Nama lengkap siapa, Bu? Siapa? Ibu Nirwana sama bapak kandung Sulaiman, ya. Pengacara langsung dari Medan, Pak Sirait sama Pak Edi. Jadi awalnya sudah itu surat dakwah tanggal berapa? Surat tanggal 25 tanggal berapa? Apa? Tuntutan? Hah? Oke, jadi 5 Februari 2026, nggak sebelumnya saya itu kenapa? Sejak tanggal 6 Februari memang sudah ratusan kontak fans saya menghubungi saya agar mau berkenan memviralkan kasus ini. Cuma gara-gara karena terkait narkoba saya nggak mau baca WA-nya. Tapi begitu saya dengar tangis ibu ini bahwa ternyata dia itu baru 2-3 hari kerja di kapal itu, ya. Jadi memang benar-benar bukan dari bagian dari organ, makanya saya tertarik. Itu kira-kira intinya, ya. Oke, sekarang sudah hadir di sini. Nama terdakwanya adalah Pandi. Ibunya di sini hadir. Anda sudah melihat tangisnya. Mungkin ibu boleh nggak ibu ceritakan kronologis Pandi ikut di kapal itu, mulai pertama melamar kemana, coba silakan Bu. Nanti kadang-kadang saya potong untuk memperjelas, silakan Bu. Awal mulanya si Pandi dapat kerja dari agen, tawaran dari agen. Dia namanya Pak Iwan. Ya. Nah, disitulah dia menunjukkan sama saya, mengasih tahu sama saya bahwasanya dia dapat tawaran kapal Thailand lah. Ya. Terus? Jadi diceritakannya si Iwan ini langsung mungkin ngomong apa sama si Pandi, langsung AP si kapten, dikasihlah nomor si kapten sama si Pandi. Jadi si kapten berhubungan sama si Pandi, ditanya kapten. Kaptennya bernama si Holland. Pak Samosir itu aja. Pak Samosir. Bah, ini banyak Batak nih terlibat. Oke, terus? Pak Asiolan. Ya. Terus Pak Asiolan mengonteklah si Pandi, menanyakan berkas-berkas si Pandi, apa-apa aja yang ada. Kata si Pandi, buku pelautnya mati sama surat apanya nggak tahu. Itu disuruh si Holland itu urus katanya. Jadi saya bantulah anak saya bawalah anak saya pergi mengurus itunya, buku paspornya. Jadi sama kapten kapal belum pernah ketemu pada saat itu ya? Belum. Nah, ini sangat penting ini. Sama kapten kapal belum kenal pun belum. Dia baru kenal sama agen, yaitu ya oke, terus itu bulan April ya? Iya, bulan April 2025. Ya, itu sangat dari segi. Oke, terus? Terus dibilangnya, ya saya urus cap katanya. Tapi saya urus dulu cap, ya katanya. Nah, tempo entah seminggu, entah berapa hari. Jadi kaptennya ngubungi lagi, nggak si Pandi yang ngubungi, kaptennya ngubungi, udah selesai nih, udah cap katanya. Ya udah berkas-berkas dikasihnya lah, itu kontrak kerjanya. Saya pun tak tahu entah melalui apa kontrak kerja katanya dari HP. Dikasihnya lah, dibuatlah bikin si Pandi, di situ ditulislah. Nah, ditanya si Pandi kapalnya kapal apa cap? Kapalnya kapal kargo. Nah, baru nanya, Kak, jadi masih tanya kapal apa? Iya, kapalnya Ya, kapal apa? kapal Cap? apa? Nah, itu sangat, itu kelihatan nanti jelas dari ada yang nggak konspirasi. Ya, terus? Kapalnya kapal kargo katanya. Nah, berapa cap katanya? 2000 US dollar, saya dengar gitulah dibilangnya sama saya. Jadi ya udahlah cap katanya. Kalau memang itu berkas-berkas saya pun udah selesai katanya. Itulah terus jadi si Pak Iwan ini Agen. Pak Iwan ini agennya ini meminta uang cas sama si Pandi. Komisi lah, komisi agen. Sebesar 2,5 juta. Ya. Nah, makanya dikasihnya berhubungan sama si kapten. Ya. Jadi waktu pemberangkatan si Pandi minta sama saya uangnya 2,5 juta. Jadi malah ibu yang iya, banyak menalangin. Iya. Oke. Nah, jadi tapi si kapten nelpon si Pandi.
Pandi uang casnya nggak usah kasih sama si Iwan dulu, sama saya aja ngasihnya. Jadi pemberangkatan itulah dikasih si Pandi di dalam mobil. Jadi katanya berangkat tanggal 1 Mei 2025, ibu ngantar anak ibu ke rumahnya kapten. Iya, saya ikut antar. Saya tanya, Pandi udah lama kenal sama kapten? Belum, Mak. Baru inilah mau kenalannya, mau pergi inilah kenalannya. Pada saat berangkat baru kenalan secara fisik ya? Iya. Tanggal 1 Mei 2025 ya? Iya, itu. Ya, isi ada. Jadi ibu ngantarkan anak ibu karena mau berangkat kerja, keluar naik kapal, ibu antar si anak ibu ke rumahnya si kapten tanggal 1 Mei. Itu pertama kali ibu ketemu kapten dan itu pertama kali anak ibu ketemu kapten. Iya, saya serahkan anak saya sama kapten, saya salaman sama kapten, sama istrinya. Saya tanya kaptennya, udah lama kenalkan Pandi Cap, inilah Bu, baru inilah kita kenalan. Kapten udah lama kerja di luar, entah saya yang salah dengar, dibilangnya sekitar 3 bulan. Kalau kayak gitu Cap, saya titip Pandi ya Cap. Saya titip Pandi Cap, kalau Pandi nakal-nakal Cap, gembleng aja Cap, anggaplah Pandi ini Cap seperti anak Cap ya Cap. Ya Bu, doakan kami ya Bu ya, supaya berhasil. Saya tak tahu doa itu apa, berhasil itu apa. Itulah saya bilang, Pandi hati-hati anak ya, kalau udah sampai nanti ke Thailand, bel mama mak, nah iya mak katanya. Jadi surat-surat kontrak kerjanya kirim aja sama mama, kalau ada apa-apa nanti mama tahu, ya mak. Ini surat kontrak kerjanya mak ya, kalau ada apa-apa tuntut aja mak perusahaannya. Dibilangnya kayak gitu Pak. Jadi terdengarlah dia tertangkap. Kayak mana perasaan saya Pak? Tanggal 1 Mei 2025 berangkatlah ke Thailand. Yang ibu antar, uang ibu antar ke depan rumah si kapten dan disitulah sekaligus perpisahan selamat jalan gitu ya. Saya dari segi data kami baca semua di BAP di sini. Tanggal 2 nyampe dari Thailand itu tanggal 2 Mei sampai 12 Mei 2025 menginap dulu di hotel menunggu kapal siap ya. 2 Mei sampai 12 Mei 2025 menginap di hotel ya. Kemudian 13 Mei lah mulai, nah ingat ini sangat penting, 13 Mei lah 2025 lah mulai si Pandi ini sama rombongan kapten ini masuk ke kapal untuk mulai bekerja. Ya disitulah mulai berlayar lah mulai ya kan. Itu tanggal 13 Mei 2025, Kemudian berhenti di suatu tempat ngisi minyak. Untuk kapalnya. Ya. Kejadian ini yang dituduhkan ini tiba-tiba di tengah laut menurut surat dakwaan 18 Mei 2025 di tengah laut merapat suatu kapal nelayan seperti kapal nelayan. Menurunkan 67 kardus. 67 kardus di tengah laut. Si Pandi ini kan masinis mesin ya. Cuma karena disuruh mereka itu namanya kalau berbaris begitu masukin barang apa namanya? Estafet. 67 jadi si Pandi ini curiga. Menurut saya baca di berita acara ditanya ini apa ini ditanya ke chief officernya dibilang uang sama emas benar ya? Nanti ditambahkan lagi ya. Kemudian akhirnya masuk, ternyata tujuannya adalah ke Filipina, melabui perairan Tanjung Karimun. Tanjung Karimun ternyata tanggal 21 Mei lah ditangkap. Berarti 18 Mei, 21 Mei hanya beberapa hari, benar kata media itu, hanya beberapa hari si Pandi di kapal itu nggak tahu apa-apa, disitulah ditangkap. Mungkin itu penjelasannya. Tanggal 21 Mei ditangkap oleh Bea Cukai Indonesia ya, dan Angkatan Laut ya. Tujuannya ke Filipina, dia juga nggak tahu kemana. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sirait penjelasan lebih lanjut gimana sama persidangannya gimana. Coba silakan Pak. Baik, terima kasih. Di dalam persidangan baik saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU semua tidak ada memang menyangkut proses daripada pengenaan kepada klien kami saudara Pandi, tetapi di dalam BAP memang ada di situ karena tidak didampingi waktu itu mungkin prodeo, kami nggak tahu. Ya biasalah pengacara yang dituntut penyidik. Iya. Ya pengacara rekanan lah. Di Jakarta kami nggak tahu. Jadi setelah di Batam kami pelajari. Nah
secara kronologisnya, fakta, bukti fakta di persidangan memang apa yang dijelaskan oleh ibunya tadi sama seperti itu, bahwa memang ada ditanya ketika dimasukkan itu barang ke dalam kapal Dari kapal nelayan ya? Iya, kapal nelayan di tengah laut, dan itu ditanya saudara klien kami bahwa apa itu Cap, bilang dengan Pak Samosir, jangan ditanya dengan si Pak Pong, ini nanti saya sebut namanya, itu orang Thailand, Mr. Pong, itu uang dan emas dan uang. Setelah berlayar beberapa lama, bendera diturunkan. Nah, ditanya kita lagi, kenapa bendera diturunkan? Kan bendera kapal tidak boleh diturunkan. Nah, udah nggak usah. Ternyata mereka mau Filipina. Terjadi mungkin kesalahpahaman gimana membelok arah ke Aceh. Tapi di perairan daripada Batam dan balik ke Rimun, disitulah dilakukan penangkapan. Ini kapal nasionalnya Thailand ya? Thailand. Kapal tanker ya? Tanker. Oke. Dragon namanya. Neo Dragon. Sea Dragon. Sea Dragon. Sea Dragon. Ya. Nah, perusahaan. Nah, itu maka setelah itu mereka ditangkap pada tanggal 21 itu. Di dalam kapal ditangkap 5 Indonesia, 2 orang Thailand. 2 orang Thailand. 2 orang Thailand. Iya. 2 orang Thailand, 4 Indonesia. 4 Indonesia ya? 2 Thailand. Apakah di persidangan milik siapa itu narkoba di persidangan gimana? Dan tujuannya, saya baca di BAP, saya baca di surat tuntutan tidak ada kata-kata kepada siapa mau diantar. Iya. Penerimanya nggak ada. Sampai kita persidangan bukti saksi tidak ada, tapi menyatakan itu milik daripada Mr. Tan. Kak, memakai nama Mr. Tan yang pemilik di entah di hutan mana. Kita begitu? nggak tahu apakah itu anonim, mungkin orang yang biasa Ya. di dalam ini DPO dia. Ya. Nah, itu dia milik. Tapi tidak tahu arah kemana, bahkan di dalam BAP maupun di persidangan tidak sampai ke sana. Kami tanyakan, tidak ada yang bisa jawab. Pada saat Jaksa pun tidak tahu ini diantar kemana. Iya. Hanya tujuannya Filipina begitu ya. Iya. Jadi Iya. yang sekarang didakwa semua yang 2 Thailand, 4 Indonesia ya. Iya. Semua hukuman mati. Hukuman mati, tuntutan mati. Oke. Sesuai dengan tuntutan jaksa yang ada. Apa alasan kenapa sampai si Pandi ini ikut hukuman mati? Bapak sebagai pengacara di persidangan. Kalau kami lihat mungkin kalau secara yuridisnya tidak tepat sebenarnya itu dia, karena dia apalagi dengan undang-undang pelayaran yang di tahun 2000 nomor 15 itu, anak buah kapal itu kan tidak mengetahui apapun kejadian di kapal gitu. Ya. Saya tidak tahu kemana arah pemikiran daripada JPU kita gitu, jaksanya, sehingga disamaratakan semua walaupun berbeda-beda fungsi ataupun kewenangan daripada anak buah kapal. Menurut Anda di persidangan ada kemungkinan besar nggak bahwa memang nahoda tahu itu? Nahoda tahu isinya itu nakodanya? Kalau sesuai persidangan, yang jelas yang tahu ada 3. Ya. 1 orang Thailand, Mr. Pong, 2 Samosir, dan wakil kapten. Ya. Mereka yang tahu. Mereka tahu. Sesuai di persidangan dan saksi mahkota kan saling menyaksikan mereka. Di dalam BAP dalam bukti persidangan itu. Saya baca di BAP katanya si anak ibu ini waktu sesudah 67 bungkus ini masuk kapal nanya itu apa, kata si kapten katanya itu uang dan emas. Iya, itu. Di persidangan pengakuan dari si Pandi bahwa dia pernah menanyakan itu ke kapten, diakui kapten nggak? Diakui pada saat sidang diakui. Tuh, hanya dari situ aja sudah jelas. Diakui. Artinya si pada saat barang narkoba itu masuk dibantu masukin karena memang ya kan perintah dari kapten. Sesudah masuk si Pandi ini nanya ke kapten, ini barang apa? Karena dia curiga jangan-jangan ini bom. Kalau nggak salah begitu ya. Bahkan ada jangan-jangan ini bom. Iya, itu bahasa. Oh, si kapten bilang itu uang dan emas. Dan itu diakui oleh si kapten di persidangan ya. Nah, dari situ sudah merupakan fakta yang jelas bahwa memang si Pandi ini tidak tahu apa isi 67 itu karena si kapten mengakui. Dan juga fakta mereka baru kenalan 1 Mei pertama kali. Pertama kali benar-benar ketemu si kapten ini pada saat mau berangkat. Ya kan? Iya. 1 Mei ya? Iya. Sebelumnya kan hanya melalui agen.
Ya, ibu antar ke depan rumahnya si kapten. Iya. Jadi tidak ada konspirasinya, niat jahatnya, mensreanya di mana gitu loh. Tidak Itu ada kira-kira. mensreanya, iya. Tidak ada mensreanya. Ada niatnya untuk ikut itu, tidak mengetahui apa yang taunya untuk tanker minyak. Hanya kapal pengangkut minyak begitu, Iya. ya. Apalagi mau ditambahkan, silakan Pak dari Pak tim Panitra, tim pengacara. Ada. Saya rasa intinya sudah cukup. Jadi sudah jelas ada dua dari segi hukum, fakta yang sangat dominan yang bisa dipakai bahwa memang seharusnya tidak pantas dijatuhkan hukuman mati terhadap si Pandi. Yang pertama, ya, baru kenal pertama kali kapten ini pada saat mau berangkat ke pelabuhan ya. Naik pesawat ya. Iya. Naik pesawat ke Thailand yaitu tanggal 1 Mei. Itu pertama kali ketemu si kapten ini yang namanya Pak Samosir ya. Ya, itu pertama kali. Itu fakta ya. Fakta kedua adalah bahwa si Pandi ini tidak tahu 67 itu yang dimasukkan oleh kapal, seolah-olah kapal mirip kapal nelayan di tengah laut. Si Pandi ini bertanya kepada si kapten, itu apa, ya kan? Apa? Dia rada curiga. Ya, rada curiga. Ya, dijawab bahwa itu adalah emas dan uang. Dan itu oleh si Pandi dijelaskan waktu pemeriksaan di persidangan, diakui oleh si kapten. Semua ngaku. Semua ngakuin. Ya, semua ngaku. Semua ngakui bahwa memang si Pandi bertanya, Iya. ini apa gitu loh. Si Ya, Richard, si Leo semua ngakui. semua ngakui apa Bu? Silakan Bu. Karena Ibu hadir di persidangan. Semua mengakui bahwa si Pandi memang ada bertanya sama kapten. Paginya ditanya si Pandi sama kapten. Udah malam si Pandi bilang sama kawan-kawannya, ini barang apa ini bang? Tak betul lagi ini barang, pasti bom ini. Apa nih? Masa nggak curiga ini pasti bom? Mari kita tanya sama kapten. Udah nih katanya. Nah, itu makanya Pandinya enak juga. Paginya didatangi Pandi si kapten. Cap, barang apa itu Cap? Ayo kita periksa, diajak Pandi, kaptennya meriksa. Ayo kita periksa Cap, barang itu Cap. Enggak itu uang sama emas, kata si kapten. Nah, Jadi si Pandi bertanya dua kali. Pertama kan paginya. iya, pertama kan malam itu waktu disuruh Malam ngangkat. tanggal 13 ya. Nah, malamnya disuruh ngangkat. Jadi begitu diangkat si Pandi barang tuh, Pandi udah curiga, udah merasa nggak enak hatinya. Dibilangnya sama-sama yang mengangkat juga, kawannya si Leo. Apa barang apa ini bang katanya? Ya enak perasaanku ini tak betul lagi nih, pasti bom. Masa kalian nggak curiga dengan barang ini? Dibilang si Pandi. Karena di tengah laut disuruh kapten, Iya. anak buahnya disuruh estafet masuk pindahin barang dari kapal nelayan ke kapal mereka. Dan gak mungkin nolak dong kalau kapten menyuruh kan? Ya itu posisinya si Pandi lagi jaga. Lagi jaga apa? Iya, lagi jaga dia posisi dia. Ada gilir-giliran orang dia. Tiket Oh, apa? iya. Dia mesin ya? Iya mesin. Nah, Oke. jaga. Jadi dari situ dia udah curiga. Iya. Terus kepada sesama kru pun dia udah bertanya Iya, terus iya. ini. Baru kemudian dia ulang lagi besoknya Iya. tanggal 14 Iya, tanya didatangi. kepada Didatanginya sama kaptennya. didatangin khusus kapten bertanya, Ayo kita periksa itu barang Cap. Nah, kaptennya nggak mau. kaptennya bilang enggak itu emas sama uang, bukan bom. Itu emas sama uang, dibilang kaptennya. Ternyata akhirnya hukuman mati. Apa himbauan ibu kepada jaksa, terutama kepada Bapak Jaksa Agung, karena walaupun surat tuntutan sudah masuk, demi keadilan bisa aja dirubah, ya kan? Ya, atau apa himbauan ibu ke majelis hakim, apa himbauan ibu kepada Bapak Presiden Prabowo? Silakan Bu. Ibu silakan curahkan perasaan, menangis pun silakan Bu. Harapan saya, anak saya mohon dibebaskanlah. Kepada Ibu Ketua Hakim, kepada Bapak Jaksa, kepada Bapak Presiden, tolonglah bantu anak saya. Karena anak saya pun tidak tahu barang itu apa isinya, tidak tahu. Kalau dia tahu mana mungkin dia mau ikut. Dibilangnya, kalau aku tahu ini ya Cap, aku tak akan berani pergi. Ah, mana mungkin aku mau katanya. Jadi kau harus bertanggung jawab Cap dengan diriku ini Cap. Sampai sejauh ini kalian bawa aku nggak tahu mau. Orang tua aku menyerahi sama kau Cap, bagus-bagus Cap. Ternyata kayak gini kau buat aku, kata anak saya. Jadi harapan saya dengan keterangan anak saya bahwasanya anak saya tidak terlibat, saya bermohon sama Bapak Presiden. Saya rasa saya nggak ikhlas anak saya dituntut mati karena dia tidak mengetahui itu barang.
tidak terlibat dengan jaringan narkoba sebanyak itu, apalagi dia dengan posisi baru berlayar. Baru berlayar dan baru kenal kapten. Iya, baru kenal kapten. Nah, jadi di mana salahnya? Makanya saya nggak terima anak saya. Dialah harapan kami, dialah kebanggaan keluarga, dialah tulang punggung kami. Cita-citanya terlalu berat sama adiknya, terlalu tinggi sama adiknya. Bahkan adiknya pun ditanggunginya. Gaji dia pun 2,5 juta sebelum naik kapal Thailand ini pun dikirimnya sama saya untuk bantu adik-adiknya sekolah. Jadi saya nggak terima anak saya begitu berat tuntutannya, sementara anak saya pun tidak tahu mengetahui apa-apa. Saya nggak mau anak saya dihukum mati, biarlah saya yang gantinya. Saya nggak ikhlas, saya rela, saya ikhlas, saya demi anak saya. Anak saya tidak tahu menahu, saya membesarinya hasil uang nelayan, Pak. Bapaknya bekerja dengan hasil uang nelayan, bukan hasil uang narkoba. Kami pun tidak ada terlibat, keluarga tidak ada terlibat dengan jaringan narkoba. Boleh ditanya, Pak, sama masyarakat kampung saya, kayak mana kelakuan anak saya di kampung itu. Boleh ditanya, Pak. Tidak ada anak saya mengikuti jaringan narkoba sebanyak itu, Pak. Makanya saya bermohon dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo, tolonglah bantu saya. Saya orang yang tak punya, orang susah. Kemana lagi saya minta tolong, kecuali sama beliau. Hanya dialah harapan saya satu-satunya kepada Ibu Hakim. Saya mohon, anak saya tidak bersalah, tidak mengetahui itu barang. Jadi macam mana lagi saya mau mengapahi anak saya pun tak tahu lagi kata-kata apa lagi mau saya bilang. Terima kasih, Bu. Bapak ada ucapan, Bapak kandung dari terdakwa? Ada mau ngomong apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi saya sebagai orang tua Pandi, terdakwa Pandi Ramadan, saya bermohon kepada Bapak Presiden, tolonglah anak saya dibebaskan. Anak saya tidak tahu apa-apa. Dia dijebak itu Bapak Presiden. Sekali lagi lah Bapak Presiden, mohon kepada Bapak Presiden, tolonglah bebaskan anak saya. Dialah satu-satu tulang punggung kami, tulang punggung keluarga untuk cari makan kami. Dialah yang membantu saya, Bapak Presiden. Dan dia masih ada adik-adik untuk disekolahkannya. Oke, jadi itulah tangisan dari Bapak dan Ibu ini yang memang baru beberapa hari, kaptennya pun baru kenal, dan narkobanya hampir 2 ton. Hampir 2 ton. Jadi kalau itu mungkin cuma 1 kilogram, bisa dimaklumi lah, ini hampir 2 ton. Jadi ini permainan kelas berat, bahkan kapalnya pun kapal berbendera Thailand, bukan Indonesia. Ya, dia pertama kali ketemu pada saat berangkat 1 Mei 2025. Jadi melanjutkan dari himbauan dari orang tua kandung dari si calon dihukum mati ini, saya pun sangat menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung agar tolong diturunkan tim untuk mengeksaminasi apakah, karena apapun namanya surat tuntutan pun bisa dicabut kok demi keadilan, kenapa enggak? Demikian juga kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Batam dan juga nanti Ketua Pengadilan Tinggi Kepri agar benar-benar mendengarkan tangis dari orang tua korban fitnahan ini. Dan yang terakhir kepada Bapak Prabowo Subianto, saya kenal Bapak adalah kliennya Hotman Paris selama 25 tahun, ya. Bapak tahu saya tidak pernah mengejar kepopuleran karena memang saya sudah populer. Klien Bapak klien saya sebagai klien saya 25 tahun, dan adikmu Hasim, saya terpanggil untuk menemani Bapak Ibu ini karena juga saya melihat video dari Bapak Presiden beberapa hari lalu. Bapak Presiden berjanji akan mencegah terjadinya miscarriage of justice. Itulah istilah dari Pak Prabowo, itu miscarriage of justice. Artinya
penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan, kesalahan dalam penegakan keadilan. Pak Prabowo berjanji akan mencegah adanya miscarriage of justice di negeri ini. Dan inilah bukti pertama. Dan saya yakin Bapak Prabowo, 290 juta penduduk Indonesia mendukung ibu ini. Ya, benar ya Pak? 290 juta penduduk Indonesia kemungkinan besar, saya yakin, ikut menghimbau kepada Bapak Prabowo agar mempergunakan kewenangannya untuk mencegah anak ibu ini masuk ke tiang gantungan. Terima kasih Bapak Prabowo. Ada pertanyaan silakan. Ya, Pak, mungkin boleh disampaikan. Siapa namanya? Namamu siapa? Gerald dari Tribun. Bang. Oke. Gerald Tribun, silakan. Ya, Bang, mungkin boleh disampaikan dalam persidangan kemarin itu yang memberatkan akhirnya Pandi ini ikut dituntut mati itu apa sih sebenarnya kalau dari fakta persidangan kemarin? Boleh disampaikan ulang? Secara fakta yang memberatkan sih hajat turut serta, artinya mereka menganggap di pasal itu kolektif kolegial gitu, artinya mupakatan jahat itu saja. Dari segi lain tidak. Nah, karena memang di kapal itu udah ikut seolah-olah bersama-sama, berkolaborasi untuk melakukan kejahatan itu. Itu aja sudut pandang daripada jaksa. Artinya dianggap sebagai jaringan juga gitu ya? Iya. Dan jangan heran dalam setiap dalam BAP itu sering dalam berbagai kasus terdakwa itu membuat pengakuan yang dia tidak mengerti. Ya, sering dalam berbagai kasus terdakwa itu atau tersangka itu membuat pengakuan yang dia sendiri tidak ngerti. Ya, saya melihat di dalam BAP-nya ada pengakuan udah istilah hukum. Yang saya nggak yakin Fandi ngerti itu. Pakai istilah-istilah hukum. Pakai istilah, apakah saudara melakukan permufakatan jahat? Mana ngerti seorang ABK apa itu permufakatan jahat? Itu sudah biasa itu bahwa dalam BAP seseorang akhirnya mengatakan ya sesuai dengan pertanyaan penyidik. Ya, itu sudah saya alami dalam ratusan kasus. Ya, artinya apapun isi BAP bukan itu yang jadi patokan. Tapi dari segi ini 2 ton narkoba, ya, baru kenal kapten 1 Mei 2025, berangkat 2 Mei, ya, habis itu baru nginap di hotel dulu, baru tanggal 13 Mei berangkat, naik kapal, 18 di tengah laut, kapal nelayan masuk, yang semua adalah orang Thailand, semuanya ada orang Thailand. Ini orang ngerti juga Thailand nggak kan? Kaptennya aja baru kenal. Dari situ sudah jelas bahwa secara logika hukum itu jelas-jelas tidak ada unsur, tidak terbukti unsur bahwa dia adalah pelaku. Silakan pertanyaan lagi. Ya, silakan dari mana? Saya Nancy dari online Indonesia. Coba? Indonesia News online Indonesia. Oke. Tadi Ibu Fadli mengatakan katanya kapal kargo waktu tanda tangan kerja. Tapi kuasa hukum mengatakan kapal tanker satu. Kedua, ini rute kapal kemana Pak? Terus bendera waktu kontrak itu sign agreement-nya apa? Dari negara mana? Rutenya kapal tersebut juga kemana? Pastinya terus setahu saya Karimun ini banyak Pak penyelundupan seperti itu. Kalau untuk narkoba ini 2 ton memang besar Pak ya. Tapi di sana itu banyak baik bensin, solar dan segala macam itu setahu saya dan saya pernah ke sana. Oke. Itu bagaimana kondisi untuk pemerintah menanggapi banyak penyelundupan. Oke. Sebelum dijawab, ini memang bukan penyelundupan untuk masuk ke Indonesia yang saya baca. Ini tujuannya saya baca dari Thailand ke Filipina. Cuma melewati, hanya lewat doang Tanjung Karimun. Jadi bukan untuk konsumsi Indonesia. Silakan pertanyaan lain, jawaban lain. Jadi begini, memang di kontrak itu tidak kapal itu, tapi diajak kapten itu langsung ke kapal itu itu ada yang muatan itu. Jadi perusahaan Sea Dragon ini banyak kapalnya. Kalau saya lihat di situ banyak. Jadi mungkin saat kapal yang belum siap ini dialihkan dulu kerja ke kapal yang itu dia. BAP-nya juga begitu. Orang dari Mr. Kong dari Thailand, kepercayaannya di kapal itu, yang kapten Samosir.
tapi di sepanjang Karimun dan ke Pulau Kepri ya Mas Kepri itu banyak Pak. Kenapa tidak ditanggapi, tidak ditindaklanjuti atau ditanggapi oleh pemerintah? Nah, gini loh, Karimun itu nggak ada kaitan dengan kita, karena ini memang kapal berbendera Thailand, tujuannya mau ke Filipina cuma lewat doang. Jadi nggak ada kaitannya dengan tindak pidana di Karimun segala macam. Memang tujuannya bukan ke Indonesia, ya itu kira-kira. Ya, cuma lewat doang ya sial ketangkap. Yang lain? Bapak. Dari mana? Dari Fajar Petro, media online Pak. Saya laporan menanyakan mengenai pengacara apa yang akan dilakukan ke depan untuk peradilan ke depan dari pengacara sendiri mendampingi klien Bapak dan Pak Wapres juga. Itu pertama. Kedua, ini Pandi tamat dari Akademi Pelayaran untuk Aceh Bu. Bisa disebutkan nggak namanya? Ya Bu, itu aja sudah. Ibu, nama pelayaran, nanti saya jawab yang lain. Nama pelayarannya Malahayati. Malahayati. Sudah pernah bekerja di kapal di Indonesia, gajinya 2,5 juta, begitu ya? Iya. Untuk lokal. Baru pertama kali ini ke luar negeri ya? Iya. Ya, kapal berbendera asing. Ya, silakan yang lain. Jadi jadwal selanjutnya Senin kita dalam persidangan untuk memberikan pledoi kita untuk pembelaan. Senin depan. Iya. Ini hari Jumat. Jadi kami berharap dengan adanya media ini mudah-mudahan Ibu Majelis Hakim bisa mendengar daripada apa yang kami tuangkan di dalam pledoi kami. Kalau dari saya, apapun bisa tercantum dalam BAP. Kita udah tahu itu. Itu sudah bukan rahasia umum itu. Ya, apapun bisa dicantumkan oleh penyidik dalam BAP. Dan orang-orang awam ini yang menengah ke bawah, ya, yang dari kalangan relatif ekonomi pas-pasan, yang tidak sanggup membayar pengacara seperti kami-kami ini yang punya nyali, ya akhirnya dia main tanda tangan aja. Jadi jangan langsung percaya kalau apa pengakuan di BAP itulah yang benar, ya. Dan kami sampaikan, boleh tanya kedua orang tua, kami lawyer yang dari kantor saya, Salman Sirait, ID Prasetyo, sampai saat ini kami tidak dibayar. Boleh ditanya? Ya. Memang Iya. kami. Jadi itu kantor Medan ya. Iya. Oke, jadi Dan tidak dibayar. Sirait. Ya, oke. Ini kaptennya Samosir, jangan-jangan ipar lu bukan. Chief officernya juga saya dengar Tambunan. Iya. Wah ini, sorry ya, maaf ini gang Batak nih. Oke, jadi itu tadi ya. Oke, silakan ada lagi? Pak izin Bapak. Ya silakan. Ini dari mana Pak? Saya dari Serikat Pekerjanya Pak, Serikat Pekerja Pelaut. Oh pelaut, oke silakan. Terima kasih Bang Afan. Terlepas perkenalan saya Sofyan, Ketua Umum Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia di Tanjung Priok. Terlepas tadi informasi dari Bapak tadi bahwa kasusnya bermula dari Pelawan karena mereka direkrut. Tapi kalau saya menilai cara opini saya, kasus ini berawal ketika terjadi illegal transshipment di tengah laut. Ya. Kalau kapal ini secara normal muat dan bukan muatnya di pelabuhan, itu akan ada namanya cargo manifest. Ya. Dan kapten tidak bisa dijerat dengan pasal 137 Undang-Undang Pelayaran, di mana kapten tidak mengetahui isi muatan. Tetapi karena kapal ini illegal transshipment, jadi kita tidak bisa menolak kapten. Kemudian di laut itu, Bang Otman, ada hierarki operasional kapal. Ya. Yang pertama itu adalah ship owner atau ship operator. Yang kedua itu adalah nakoda. Yang ketiga itu molem 1 atau perwiranya. Yang keempat baru ABK atau bawahan. Nah, Pandi ini di bawahan. Jadi tidak masuk akal kalau Pandi dituntut maksimum sama dengan yang lain. Benar. Dari itu aja udah salah. Nah, Dari itu aja udah salah maksimum, ya. Ya, betul. Kalaupun ini paling-paling turut serta. nah itu serta Paling-paling turut serta yang hukumannya nggak mungkin hukuman mati. Ya, betul. Itu aja udah salah ya. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian Bapak lebih pintar dari pengacara sih. kita belajar hukum juga. Nah, kemudian Pak, perlu kita peran kami di sini Pak. Kami juga saat ini tolong Bapak-bapak tolong bantu kami juga dengan Bang Otman bahwa kami ada bikin petisi untuk penolak Pak menganggap ini pengadilan sesat untuknya Pandi Ramadan ini. Tolong bantu viralkan, semoga ini bisa membantu atau membuka hati nurani hakim yang menentukan. Nah itu satu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih dukungan dari Ikatan. Saksi Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia. Bapak mantan awak kapal nih. Siap Kapten. Pak. Hah? Kapten.
Kapten. Udah berapa kali berhenti di tengah laut masukin muatan? Kita normal, Pak. Oke, masih ada? Saya kira udah cukup, sudah jelas, ya. Kalau ada yang mau personal interview juga boleh, ya. Silakan mau interview lagi, silakan. Oke. Demikianlah acara hari ini. Yang mau interview langsung dengan pengacaranya atau dengan ibunya secara private silakan, tapi di sini aja. Ya mau, ya. Daripada nanti dicegat kemana-mana. Silakan. Yang ada gosip infotainment, no. Silakan, ya. Oke. Lu mata lu kok gua melulu. Bang Wan, saya juga ada bantu nih, mungkin nih. Ya. Bantu kami, saya juga bantu bikin pledoi. Bersih. Kenapa Bapak nggak bawa anggotanya hari Senin di persidangan, ya? Biar seru, ya. Pengacaranya, Pak. Ya. Berbasis hukum maritim internasional, Pak, ya. Ya. Jadi terima kasih kita ucapkan ini timnya nih, inilah semua tim Hotman 911, ya. Ini semua tim Hotman 911 ini ada Saskia di sini yang sudah repot, si cantik, ya siapa? Yasmin ada ini semua tim Hotman 911 dari berbagai kota nih kumpul di sini, ya. Yang kalau macam-macam kita akan terus melawan, ya. Oke. Ya. Gak mau gua gantian. Apa? Mau konsultasi pribadi. Ya silakan, ya. Bukan ya. Nanya gosip selebriti ini semuanya. Ya foto dulu kita. Foto. Masuk Yadi. Ya. Aku mau ngomong nih, ngomong. Ya. Ya, yuk. Yuk ngomong ya. Bikin video. Salam Hotman 911. Kami seluruh pengacara dari Hotman 911 dari berbagai kota siap memberikan bantuan kepada keluarga terdakwa Fandi yang di sini hadir orang tuanya yang dituntut hukuman mati oleh jaksa di Pengadilan Negeri Batam. Hotman 911 akan terus memantau dan memberikan bantuan maksimum bekerjasama dengan tim pengacara dari Medan, Pasirai dan Edi Prasetyo, ya. Salam Hotman 911 dan program kami berikutnya adalah banyaknya kasus korban malah menjadi tersangka. Korban perampokan ada bapak-bapak kebunnya mau dirampok malah dia jadi tersangka. Sekarang ada viral di Medan ada korban memukul maling malah korban pencurian ini yang jadi tersangka, malingnya nggak jadi tersangka. Itulah keadaan kita sekarang ini, dan kalau bukan rakyat Indonesia yang sama-sama berjuang, siapa lagi? Jadi kami memohon kepada 280 juta penduduk Indonesia, mungkin sudah 300 juta, kalau ada ketidakadilan seperti itu, agar ikut bersuara, jangan cuek, ya. Seorang profesor hukum dari Harvard mengatakan, kalau kamu cuek, kalau kau tidak peduli kepada ketidakadilan, suatu saat kamu akan mengalami hal yang sama ketidakadilan, kamu tidak akan ada yang peduli sama kamu. Jadi 300 juta penduduk Indonesia mulailah aktif memberikan komen di berbagai Instagram, di akun, kalau ada ketidakadilan harus semua bicara, termasuk terima kasih kami ucapkan kepada ribuan bahkan jutaan fans Hotman Paris yang di akun Hotman Paris Official sudah hampir ada yang 1,5 juta orang ikut mendukung perjuangan ibu ini. Sekali lagi 300 juta penduduk Indonesia agar sama-sama peduli terhadap ketidakadilan. Juga kami menghimbau kepada Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan janji Bapak akan menindak tegas
istilah Bapak memakai istilah miscarriage of justice, yaitu pelaksanaan penegakan hukum keadilan yang tidak benar, agar Bapak benar-benar membasmi habis miscarriage of justice. Kami percaya kepada Bapak Presiden. Salam Hotman 911. Gitu dong, salam gitu dong. Salam Pak Presiden yang lagi di Amerika sekarang, ya. Kami dengan kamu. We are with you. Itu bahasa Bataknya. Dah. Baik, terkait dengan adanya proses penegakan hukum dalam perkara narkotika di Kejaksaan Negeri dan di Pengadilan Negeri Batam, memang pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin telah dilakukan penuntutan dalam perkara narkotika sebanyak 6 tersangka. Dari 6 ini ada 2 warga negara asing dan 4 warga negara Indonesia, dan proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga dan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan. Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin telah dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing tuntut hukuman mati. Tentunya penuntut umum dalam melakukan penuntutan berdasarkan fakta hukum dan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan. Gitu. Ya, termasuk warga negara asing, 2 warga negara asing, inisial WP dan TL. Katanya dia 3 hari doang baru bekerja, itu kan jadi pertimbangan JPU Pak? Yang jelas pertama ini merupakan dari sindikat internasional karena melibatkan dan terhadap tadi yang disebut ABK ini kan memang yang jadi ABK ini ada salah satu yang dituntut itu adalah baru bekerja ya dia ditawarkan oleh pekerjaan oleh pamannya sendiri, masih ada hubungan paman di kapten kapalnya kalau tidak salah. Mereka pergi ke Thailand, sempat 10 hari di Thailand, kemudian mereka setelah itu mereka melakukan pekerjaan sana. Setelah itu ada bersepakat mereka pergi menggunakan kapal Sibon di sana, dan di sana kemudian mereka menyadari bahwa mereka menerima barang kurang lebih 67 paket, kalau di kilogram sekitar 2 ton. Itu jenis sabu di tengah laut. Dan para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk yang ABK itu mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika, dan itu disimpan sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Artinya menyadari dan menerima pembayaran juga yang bersangkutan. Jadi itu. Namun demikian bagaimana perannya kan nanti terkait dengan apakah peran masing-masing, nanti kan ada pledoi. Tentunya kita hormatin ada pledoi, nanti ada replik lagi, nanti ada juga pengadilan putusan. Nah, tentunya kami akan menghormati putusan pengadilan. Penegasan saja sehingga dalam tuntutannya dari jaksa melihat bahwa tidak ada hal yang meringankan dari para terdakwa ini termasuk si ABK itu. Dengan dituntut maksimal berarti melakukan ini kan karena kejahatan itu berarti kan sudah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk karena yang penting bagi kita negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main, dan itu melibatkan lintas negara. Ini kan kejahatan internasional sindikatnya, gitu aja. Ini disidangkan dalam ini kan proses ini kan dari masih KUHP yang lama. KUHP-nya hukum acaranya ya, tapi undang-undang narkotika tersendiri gitu ya.
Kalau dari itu pengambilan segala itu berasal di Thailand, Asia Tenggara. Tapi blok mananya apa segitiga emas yang mana saya tidak terlalu ini. Yang jelas berasal dari Thailand. Itu? Kalau dia tidak punya wewenang untuk melawan dan lain-lain, itu apakah akan jadi pertimbangan dari JPU juga, Pak? Ya, nanti yang jelas kan nanti ada pledoi dari pihak pembelaan, dari pihak tersangka, silakan saja. Yang penting bagi kami fakta yang terungkap, penuntut umum berdasarkan fakta. Karena dia juga sadar, dia bisa menolak kok sebetulnya. Kan dia orang dewasa juga bisa menolak bahwa itu perbuatan apa, ibaratnya barang itu barang haram dan dilarang kan. Bisa menolak kok. Berarti bukan dari masa waktu dia bekerja ya, Pak? Bekerjanya, ya dia waktu dia sadar kok bahwa dia mengetahui kok barang itu. Dan jenis informasi yang fakta terungkap menurut penuntut umum, fakta terungkap bahwa dia mengetahui bahwa orang itu sabu jenisnya, mengetahui kalau dia terkait bekerja bahwa itu 3 hari, enggak 3 hari juga. Dari 13 Mei ketangkap 21 Mei kalau nggak salah. Iya ketangkap 21 Mei. Mereka berangkat sekitar 14 Mei. Berangkat, menerima pembayaran 14 Mei, terus cukup lama juga. Tapi dari pengakuan si ABK ini memang ditawarin keamanan untuk menjadi ABK ngangkut barang itu apa gimana pengakuan? Iya ditawarin, kalau terungkap ditawarin untuk bekerja, ya bekerja di apa. Tapi ketika di dalam dia mengetahui ada bahwa itu mengangkut barang itu, dia mengetahui bahwa kapal itu tidak mengangkut minyak, tapi mengangkut yang lain. Sehingga konteks dia mendapatkan keuntungan dari dia ikut terlibat dalam penjualan itu bukan sebatas pada dia bagian dari anak buah kapal yang dia bekerja itu tadi di awal. Yang jelas yang bersangkutan berdasarkan fakta sidang sudah terungkap bahwa menurut penuntut umum bahwa itu dia bekerja di perusahaan dan dia menerima pembayaran dan dia mengangkut termasuk barang dan menerima dan mengetahui bahwa barang itu barang haram, barang narkotika. Tidak ada. Dilakukan dengan penuh kesadaran. Namun demikian nantinya silakan kepada kan baik terdakwa maupun penasihat hukumnya mempunyai hak untuk membela, ada pledoi nanti tanggal 23 Februari kita dengarkan dan nanti juga kita jaksa masih ada kesempatan replik, nanti juga ada putusan dan pertimbangan sepenuhnya ada pada majelis hakim. Yang jelas penuntut umum baik di proses penyidikan maupun sampai terakhir tetap melakukan proses hukum ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan juga tetap menjunjung hak asasi manusia. Itu? Aduh ya. Nanti dulu, oke? Selesai? Baik. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Oke, yuk.